Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Amalia Salsabila dari Tadris Bahasa Inggris kelas B, Harmonisasi Sains dan Agama dengan NIM 2052366. Di sini Putri akan menjelaskan mengenai arti penting menguasai materi harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai definisi sains sendiri. Sains merupakan suatu sistem pengetahuan yang terorganisir tentang alam semesta, diperoleh melalui metode empiris dan juga observasi. Dalam sains, fenomena alam dijelaskan melalui pengujian hipotesis, eksperimen, dan juga analisis data. Tujuan utama dari sains sendiri itu yaitu untuk memahami, menjelaskan, dan juga memprediksi fenomena yang terjadi di dunia fisik. Sains sendiri terdiri dari berbagai disiplin seperti fisika, biologi, kimia, dan juga astronomi yang masing-masing dari disiplin tersebut memiliki metodologi dan prinsip yang spesifik. Nah, setelah kita tadi mengetahui mengenai definisi sains, kita akan lanjut mengetahui apa itu definisi agama. Nah, agama sendiri merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang melibatkan hubungan manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi seperti Tuhan atau kekuatan transendental. Nah, agama seringkali mencangkup doktrin, ritual, dan moralitas serta menawarkan panduan hidup bagi pengikutnya. Nah, dalam banyak tradisi, agama juga memberikan makna dan juga tujuan hidup, serta menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan, tentang etika, dan juga tentang kehidupan setelah mati. Contoh agama yang ada di Indonesia, yang pertama ada Islam, ada Kristen, Hindu, Buddha, ataupun yang lainnya mungkin yang masing-masing dengan teks suci, ajaran, dan praktik yang berbeda dan juga unik. Nah, selanjutnya kita akan juga belajar mengenai apa saja hubungan antara sains dan juga agama. Meskipun sains dan agama memiliki pendekatan yang tujuannya berbeda, sangat-sangat berbeda, keduanya dapat saling melengkapi. Sains itu berfokus pada bagaimana fenomena itu terjadi, terus sementara agama sering menjawab mengapa fenomena itu terjadi, dan juga memberikan konteks moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Tentunya, dialog antara keduanya dapat menciptakan sepemahaman yang lebih mendalam tentang dunia dan juga eksistensi manusia. Jadi, bisa kita lihat bahwa harmonisasi dan juga agama itu saling melengkapi dan juga memiliki hubungan yang keduanya itu mungkin tidak dapat dipisahkan karena yaitu tadi saling memberikan manfaat. Terus, mengapa harmonisasi sains dan agama penting? Mengapa kita harus belajar mengenai harmonisasi dan juga agama? Nah, harmonisasi dan agama itu dalam pendidikan itu penting karena ada beberapa alasan nih teman-teman. Yang pertama, pengembangan pemahaman kritis. Jadi dengan mengintegrasikan sains dan agama, siswa diajarkan untuk berpikir kritis dan juga terbuka, serta dapat menganalisis informasi dari berbagai perspektif. Jadi siswa ini itu dapat lebih berpikiran luas dan tidak hanya mentok pada sesuatu yang ia tahu. Dia akan berpikir secara kritis dan secara terbuka, secara bijaksana gitu. Terus yang kedua, mengatasi berbagai yang namanya masalah. Siswa seringkali mengalami
kebingungan ketika sains dan ajaran agama itu tampak bertentangan. Harmonisasi membantu mereka memahami bahwa keduanya bisa saling melengkapi. Berarti di sini harmonisasi juga ada kerekatannya dengan harmonisasi dan sains tersebut. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter, yaitu penggabungan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan, membentuk juga karakter siswa dan juga pendidik-pendidik di Indonesia. Nah, juga pembentukan karakter itu juga dapat membimbing mereka itu dalam membuat keputusan moral dan etis di masa depan. Jadi kita itu akan lebih terarah dengan apa yang akan kita capai. Terus yang keempat yaitu pemahaman holistik, yaitu menggabungkan keduanya, memberikan siswa pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dunia, memfasilitasi penemuan makna dalam pengalaman setiap individu. Terus yang selanjutnya, yang kelima, ada persiapan untuk tantangan masa depan. Nah, di dunia yang semakin kompleks, mungkin yang dunia yang semakin pesat perkembangannya, semakin maju teknologinya, siswa itu perlu dan mampu mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai etika untuk menghadapi masalah sosial, lingkungan, dan juga masalah teknologi. Nah, melalui harmonisasi ini, pendidikan dapat menciptakan generasi yang lebih berpengetahuan, toleran, dan juga beretika. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai yang pertama, konteks pendidikan. Harmonisasi sains dan agama dalam konteks pendidikan penting karena ada juga di beberapa alasannya. Yang pertama yaitu mengatasi dualisme. Biasanya siswa seringkali terjebak dalam pemisahan antara sains dan juga agama yang dapat menyebabkan keduanya itu kebingungan. Terus pendidikan dapat membantu siswa memahami bahwa keduanya dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih utuh tentang dunia. Terus yang kedua ada peningkatan keterampilan berpikir kritis. Nah, diskusi tentang hubungan antara sains dan juga agama mendorong siswa untuk berpikir kritis, berpikir terbuka dalam mencari informasi, dan juga menganalisis informasi dari berbagai sumber dan merumuskan pendapat yang berlandaskan pengetahuan. Jadi saat kita mendapatkan informasi, setidaknya kita harus mengetahui sumber itu dari mana, apakah bisa dipercaya ataupun tidak bisa dipercaya. Terus selanjutnya ada pengembangan moral dan etika. Sains menyediakan pengetahuan tentang dunia fisik, sementara agama menawarkan panduan moral. Harmonisasi ini membekali siswa untuk membuat keputusan yang beretika dalam konteks ilmiah dan sosial. Selanjutnya ada peningkatan toleransi dan juga pengertian. Dengan mempelajari perspektif sains dan agama secara bersamaan, karena kan tadi sudah dijelaskan saling melengkapi. Siswa itu dapat belajar dengan menghargai perbedaan dan membangun sikap toleran terhadap keyakinan orang lain. Jadi siswa maupun pendidik ini tidak membeda-bedakan antara agama, ras, suku, ataupun apa yang membuat diri mereka itu berbeda dengan yang lain. Jadi mereka harus saling bersikap toleran dan juga saling menghargai. Terus yang selanjutnya ada
relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan menemukan bahwa pertanyaan mendasar dalam kehidupan seperti asal-usul manusia, tujuan hidup, dan etika sering kali melibatkan baik sains maupun agama. Pastinya tidak dapat dipisahkan ya teman-teman. Nah, hal ini menjadikan harmonisasi ini menjadi lebih relevan dan juga praktis. Dan dengan cara-cara yang saya sebutkan tadi, pendidikan yang harmonis antara sains dan juga agama dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kompleks dalam kehidupan yang modern. Nah, lalu tantangan apa saja yang dihadapi guru saat mengajarkan materi sains dan agama, apalagi guru SMA seperti kita pada kali ini. Yang pertama, kesalahpahaman antara sains dan juga agama. Guru itu sering menghadapi beberapa tantangan utama dalam mengajarkan materi sains dan agama, terutama terkait kesalahpahaman. Yang pertama, kontradiksi yang terlihat. Banyak siswa menganggap sains dan agama sebagai dua hal yang bertentangan. Padahal seperti yang sudah Putri jelaskan tadi, bahwa keduanya saling melengkapi. Ya, mungkin ada sedikit ataupun banyak perbedaan, tapi hal tersebut bisa ditoleransi gitu dengan mereka itu saling melengkapi, simbiosis mutualisme. Nah, misalnya contohnya teori evolusi yang sering dipandang berlawanan dengan narasi penciptaan dalam beberapa tradisi agama. Guru harus menjelaskan bahwasanya kedua perspektif dapat memiliki tempatnya masing-masing. Terus yang kedua, ada kurangnya pemahaman holistik. Banyak siswa yang tidak memahami bahwa sains menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi, dan sementara agama itu sering menjawab mengapa fenomena itu terjadi. Jadi kan di sini bisa dilihat hubungan antara sains dan agama tersebut dalam konteks ini. Terus guru juga perlu menjembatani antara bagaimana dan mengapa agar siswa itu dapat melihat keterkaitan antara antara sains dan juga agama tadi. Jadi guru itu harus sepintar-pintar mereka, dan guru harus mencari banyak informasi mengenai hal tersebut. Terus selanjutnya ada sikap skeptis dan penolakan. Beberapa siswa mungkin menolak ajaran sains karena keyakinan agama mereka yang kuat. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk diskusi yang terbuka, di mana siswa itu dapat mempertanyakan dan mengekspresikan ide-ide tanpa merasa terancam. Di sini guru juga harus memberikan rasa aman, rasa yang membuat si guru itu bisa mendapatkan kepercayaan siswa tentang apa yang guru itu sampaikan. Terus selanjutnya ada keterbatasan kurikulum pendidikan formal seringkali tidak menyediakan ruang yang cukup untuk membahas integrasi sains dan agama, sehingga guru itu harus mencari cara yang kreatif untuk memasukkan diskusi ini dalam pengajaran mereka. Jadi kembali lagi kepada guru tersebut. Guru itu harus mencari sumber yang benar-benar relevan, harus mencari apa saja yang akan mereka sampaikan kepada siswanya mengenai harmonisasi dan sains tersebut. Terus selanjutnya ada variasi latar belakang siswa. Setiap siswa membawa latar belakang budaya dan keyakinan yang berbeda. Guru perlu sensitif terhadap perbedaan, karena
Guru perlu sensitif menghadapi perbedaan ini dan mengadaptasi pendekatan mereka untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Tentu saja karena guru itu kan menjadi teladan siswa dan juga harus mengayomi para siswanya. Terus ada juga nih kebutuhan untuk mengatasi kesalahpahaman antara sains dan agama. Sains dan agama seringkali nih dianggap bertentangan, padahal keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun bisa saja saling melengkapi. Nah, sains fokus pada penjelasan fenomena alam melalui observasi, eksperimen, dan logika. Sedangkan agama di sisi lain memberikan pendapat, panduan moral, spiritual, dan makna hidup berdasarkan keyakinan masing-masing dan juga wahyu menurut masing-masing agama tersebut. Nah, kesalahpahaman antara sains dan agama dapat terjadi karena adanya interpretasi yang literal dari teks agama atau kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip sains. Kesalahpahaman ini penting untuk diatasi agar tidak menciptakan konflik yang tidak perlu. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa sains mengancam keyakinan religius, sementara yang lain menolak sains karena dianggap bertentangan dengan teks suci. Padahal ini teman-teman, dengan dialog yang baik, sains dan agama dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta dan juga kehidupan. Nah, lalu apa saja keterkaitan atau hubungan antara sains dan juga agama? Yang pertama, contoh bagaimana sains dapat menjelaskan fenomena yang disebutkan dalam agama. Teks-teks agama seringkali memuat cerita atau gambaran mengenai fenomena alam yang pada zamannya tidak sepenuhnya dipahami secara ilmiah. Nah, dengan perkembangan sains, banyak fenomena ini dapat dijelaskan dengan lebih rinci. Contohnya, air bah dalam kitab suci atau Al-Quran, kisah Nuh yang sering disebutkan dalam kitab suci agama dapat digabungkan dengan mimpi geologis mengenai banjir besar yang terjadi di beberapa wilayah bumi pada masa lampau. Sains membantu menjelaskan bahwa peristiwa seperti ini mungkin terjadi akibat perubahan iklim atau letusan gunung berapi besar yang memicu banjir besar. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri kan dijelaskan di dalam kitab bahwasanya itu merupakan hukuman untuk umat Nabi Nuh alaihi salam. Nah, terus yang kedua ada asal-usul kehidupan. Beberapa agama memiliki konsep penciptaan alam semesta dan kehidupan. Seperti dalam kitab Kejadian di Alkitab atau ayat penciptaan dalam Al-Quran melalui teori evolusi dan Big Bang. Nah, dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana si kehidupan dan alam semesta berkembang secara bertahap tanpa menghilangkan makna spiritual atau religius mengenai penciptaan. Terus yang kedua ada pemahaman yang lebih baik tentang penciptaan alam semesta. Pemahaman modern tentang alam semesta seperti teori Big Bang tadi dan ekspansi alam semesta tidak harus bertentangan dengan ajaran agama. Banyak yang menganggap teori ini sebagai bentuk penjelasan ilmiah tentang bagaimana alam semesta itu diciptakan. Dalam banyak tradisi agama, penciptaan dipahami sebagai sebuah proses yang memiliki awal, dan ini sejalan dengan gagasan bahwa alam semesta memiliki titik awal, yaitu Big Bang.
Contoh lainnya yang bisa kita lihat yaitu pandangan tentang keteraturan dan keindahan alam semesta. Agama sering menekankan adanya keteraturan di balik alam semesta yang bisa diartikan sebagai tanda fisika, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Sains melalui hukum-hukum fisika juga menunjukkan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan keteraturan yang sangat presisi, mulai dari hukum gravitas hingga hukum termodinamika. Manfaatnya kita mempelajari nuansa sains dan agama untuk siswa. Yang pertama ada membangun karakter dan kepribadian siswa. Harmonisasi sains dan agama dapat menjadi dasar pembentukan karakter yang seimbang dan holistik. Dalam proses pendidikan, siswa tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan yang berbasis pada logika dan eksperimen, tetapi juga mendapatkan nilai-nilai moral yang spiritual dari ajaran agama. Manfaat membangun karakter dan kepribadian siswa antara lain mendorong rasa ingin tahu yang positif. Sains mengajarkan siswa untuk bertanya, bereksperimen, dan mencari kebenaran secara objektif. Agama di sisi lain mengarahkan rasa ingin tahu itu kepada tujuan yang lebih tinggi, seperti memahami peran manusia dalam alam semesta dan juga tujuan moral. Ketika siswa menyadari bahwa mencari kebenaran tidak hanya melalui eksperimen, tetapi juga melalui perenungan spiritual, mereka akan lebih terbuka terhadap pandangan dunia yang lebih luas. Pengembangan empati dan tanggung jawab sosial juga. Agama memberikan prinsip-prinsip etika seperti kepedulian terhadap sesama, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Sementara itu, sains mengajarkan pentingnya dampak tindakan manusia terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Dengan harmonisasi sains dan agama, siswa dapat mengembangkan kepribadian yang bertanggung jawab baik terhadap manusia maupun alam, serta meningkatkan rasa empati dan solidaritas yang tinggi. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai menumbuhkan sikap disiplin dan integritas. Sains menuntut siswa untuk berdisiplin dalam proses penelitian dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Sedangkan agama menguatkan prinsip ini dengan memberikan nilai-nilai yang tentang integritas, kejujuran, dan juga keikhlasan. Dan dengan menggabungkan dua aspek ini, siswa itu dapat belajar pentingnya menjaga integritas dan disiplin baik dalam studi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada meningkatkan pemahaman holistik tentang dunia. Harmonisasi dan sains agama juga membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan terpadu tentang dunia. Sains dan agama sebenarnya dapat melengkapi satu sama lain dalam menjawab berbagai pertanyaan besar tentang alam semesta dan juga keberadaan manusia. Sains menjelaskan, tadi kan sudah menjelaskan bagaimana dan juga mengapa. Sains menjelaskan bagaimana proses alam bekerja, misalnya bagaimana terbentuknya bintang, bagaimana evolusi terjadi, dan juga lain sebagainya. Sedangkan agama memberikan makna tentang mengapa hal tersebut itu bisa terjadi, serta memberikan panduan moral mengenai bagaimana manusia seharusnya berperilaku di tengah-tengah alam semesta yang begitu luas. Selanjutnya mengatasi dikotomi antara sains dan agama. Siswa yang hanya memahami sains tanpa dimensi spiritual mungkin melihat dunia hanya dalam kerangka materialisme.
Sementara siswa yang hanya fokus pada agama tanpa sains mungkin mengabaikan penjelasan rasional tentang fenomena alam. Nah, dengan integrasi ini, siswa dapat menghindari pandangan yang terbatas sehingga memiliki pemahaman yang holistik yang mencakup baik pengetahuan ilmiah maupun kebijakan yang spiritual. Nah, selanjutnya ada menghubungkan alam semesta dengan tujuan hidup. Ketika sains menunjukkan keajaiban hukum-hukum alam, agama juga mengingatkan siswa tentang bertanggung jawab dan tentang apa saja tujuan hidup mereka sebagai bagian dari ciptaan Sang Maha Kuasa. Siswa dapat memahami hubungan ini akan melihat bahwa ilmu pengetahuan tidak terlepas dari peran mereka sebagai individu dengan nilai-nilai moral dan tujuan spiritual, sehingga memperkuat rasa ingin tahu mereka tentang dunia dengan kerendahan hati dan tanggung jawab moral. Terus yang ketiga, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan moral dan etika di masyarakat. Nah, siswa tidak hanya dihadapkan pada tantangan akademis, tetapi juga tantangan moral dan etika di masyarakat yang semakin baik. Harmonisasi sains dan agama memberikan fondasi yang kuat bagi siswa untuk memahami dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut dengan bijak. Nah, penerapan teknologi yang etis juga, sains dan teknologi berkembang sangat pesat, namun tanpa dasar etika. Penggunaannya dapat menimbulkan masalah, contohnya dalam isu seperti AI, rekayasa genetika atau perubahan iklim. Sains memberikan solusi teknis, tetapi agama dan etika memberikan panduan moral tentang bagaimana teknologi tersebut harus digunakan dengan bijaksana. Siswa itu yang memiliki pandangan seperti ini akan lebih siap untuk mempertimbangkan aspek etis dalam penerapan teknologi dan kehidupan. Terus selanjutnya ada mengatasi dilema moral dan pemikiran kritis. Tentang moral dan etika seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Saya mengajarkan siswa untuk menggunakan pemikiran yang kritis dan analisis dalam memecahkan masalah, sedangkan agama memberikan panduan moral tentang bagaimana keputusan yang etis. Kombinasi ini membantu siswa mengatasi dilema moral dengan pikiran yang kritis, tetapi tetap mempertimbangkan dampak etis dari setiap pilihan yang mereka buat. Terus adapun menghadapi isu-isu sosial perspektif yang luas, masalah-masalah seperti keadilan sosial, ketidaksetaraan, dan lingkungan yang memerlukan pemahaman mendalam baik sudut pandang ilmiah maupun etik. Sains membantu siswa memahami faktor-faktor penyebab masalah ini, sementara agama sendiri memberikan panduan tentang bagaimana kita itu harus bersikap terhadap masalah-masalah tersebut, seperti dengan menunjukkan kepedulian dan tindakan nyata untuk kesejahteraan bersama. Siswa yang terpapar pada perspektif ini akan lebih siap menjadi individu yang peduli terhadap tantangan sosial dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Kesimpulannya, harmonisasi antara sains dan agama memiliki manfaat besar bagi siswa dalam 3 aspek. Pertama, membantu membangun karakter dan kepribadian siswa sehingga membentuk individu yang berempati, berintegritas, dan juga bertanggung jawab. Kedua, integrasi ini meningkatkan pemahaman holistik tentang dunia, di mana siswa itu tidak hanya memahami mekanisme alam melalui sains, tetapi juga makna dan tujuan hidup melalui pandangan spiritual.
yang generasi yang berimbang, kritis, dan juga bermoral dengan menguasai dan menerapkan harmonisasi antara sains dan agama dalam pengajaran. Guru dapat membantu siswa melihat dunia secara lebih menyeluruh, menjawab pertanyaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.